Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan ibu pada pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 tema 6 subtema 3. Masih kita mengenal dengan energi alternatif. Ya. Kalian dapat buka halaman sebentar 83 ya. 83. Energi bahan bakar jumlahnya terbatas di bumi. Oleh karena itu, manusia harus mencari energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil atau BBM ya. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Bahan bakar fosil itu berasal dari terbentuknya dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup yang mati pada jutaan tahun yang lalu ya. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, ciri-ciri dari energi alternatif adalah 1. Dapat digunakan berulang-ulang. 2. Jumlahnya berlimpah. 3. Pengolahannya tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya, aman dan tidak menimbulkan berbagai macam penyakit akibat pengolahannya. 5. Ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, itu kelima ini adalah ciri-ciri dari energi alternatif. Lalu selanjutnya jenis-jenis energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif panas matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Selain untuk berbagai aktivitas seperti mengeringkan pakaian, penerangan alami di bumi, sebagai fotosintesis tumbuhan, matahari juga sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Panas matahari ditampung di alat bernama panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Ya. Nah, ini adalah contoh dari panel surya. Yang kedua adalah energi alternatif angin. Gerak angin dimanfaatkan untuk yang pertama, bermain layang-layang. Kedua, menggerakkan perahu layar. Ketiga, menggerakkan roda penggilingan padi. Keempat, sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ya, pembangkit listrik tenaga bayu itu atau disebut pembangkit listrik tenaga angin ya. Ini ada contohnya PLTB ya. Selain dimanfaatkan untuk bermain layar, menggerakkan perahu layar, menggerakkan roda penggilingan padi, nah angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang
Lalu angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik. Yang ketiga adalah energi alternatif air. Air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Saat ini, segala aktivitas manusia tidak lepas dari listrik. Listrik dari tenaga air tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita harus menghematnya. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut energi hidroelektrik. Tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. PLTA biasanya di bendungan, sungai, atau waduk. Ya, ini adalah gambar PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air, ya, yang terdapat di bendungan atau waduk, ya. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air yang besar, ya, karena tidak akan habis, ya, dimanfaatkan terus, tapi kita juga harus menghematnya, tidak boleh membuang-buang air, ya, tidak boleh ya. Selanjutnya, pembangkit listrik ada dua macam, yaitu pembangkit listrik skala besar atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir atau dari bendungan atau air terjun menjadi energi gerak dengan bantuan turbin air. Selanjutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumber air yang digunakan dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun kecil. Ya, ini adalah dua jenis pembangkit. Ada dua macam pembangkit listrik, ya. Ada PLTA dan ada PLTMH. Lalu energi alternatif briket. Kalian tahu briket? Briket adalah bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Keuntungan yang diperoleh dari briket adalah hemat dan ekonomis, aman dan ramah lingkungan, aman dan praktis, dapat mengurangi limbah. Ya, ini adalah contoh dari briket, ya. Bisa untuk memasak, ya. Ini sebagai pengganti dari bahan bakar gas, bahan bakar minyak tanah, ya. Karena banyak keuntungannya briket itu, ya. Biasanya digunakan pada waktu camping, ya. Selain energi surya, angin dan air, ada beberapa energi alternatif tersebut adalah sebagai berikut, ya. Selain energi, ada energi surya yang tadi yang Ibu sudah jelaskan, energi angin,
energi air. Nah, ada beberapa energi alternatif yang lainnya. Yang pertama, sumber energi alternatif panas bumi. Sumber energi alternatif panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi ini dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Yang kedua adalah sumber energi alternatif biomasa. Merupakan massa tumbuhan dan juga kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ya. Nah, biogas adalah energi yang dibuat dari gas limbah kotoran hewan. Limbah gas kotoran sapi akan diolah kemudian menghasilkan energi untuk penerangan, menyalakan kompor, dan sisanya untuk pupuk. Yang ketiga adalah sumber energi alternatif etanol. Sumber energi alternatif etanol merupakan sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu, seperti gandum atau jagung. Etanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, yang pembelajaran terdahulu kita sudah mempelajari tentang sumber energi alternatif etanol. Ya, itu terbuat dari gandum atau jagung. Ya. Yang keempat adalah sumber energi alternatif gelombang laut. Dapat diubah menjadi energi listrik. Cara kerjanya mirip dengan PLTA, yaitu aliran gelombang laut digunakan untuk memutar turbin. Nah, sampai di sini ya penjelasan dari Ibu ya dari subtema 3 ini tentang energi alternatif. Nanti penugasannya kalian dapat lihat di KI 3. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.